materi diskusi yang berlangsung di Majalengka tanggal 21 Juni 2016 bertajuk Kemitraan, Diseminasi Informasi, dan Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Publik. Kemitraan. Jika yang dimaksud dengan kemitraan itu adalah kerjasama yang merupakan sebuah simbiosis, maka yang melakukan simbiosis dalam hal ini adalah antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tepatnya adalah simbiosis antar pemerintah dan swasta untuk kepentingan masyarakat. Ini yang kemudian dalam kerangka berpikir lama dikatakan dengan triple helix, sebuah pilar pembangunan. 3 pilar pembangunan adalah pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sementara belakangan kemudian berkembang lebih detail bentuk kemitraan, bentuk kerjasama yang dilakukan menjadi pentahelix adalah bentuk kerjasama ABCGM, akademisi, bisnismen, community, government, dan media. Itu yang kemudian dimaksud dengan kemitraan. Bahkan belakangan istilah ini kemudian direduksi dengan gaya milenial, menjadi bahasanya menjadi adalah bentuk kolaborasi. Diseminasi secara khusus diartikan sebagai penyebarluasan informasi, doktrin, pemikiran, kebijakan, dan hasil penelitian. Juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu agar mereka memperoleh informasi, lalu timbul kesadaran, menerima, dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Ini yang kemudian dimaksud dengan diseminasi. Optimalisasi pemanfaatan ruang publik dimaknai sebagai bentuk peningkatan fungsi ruang yang memberikan akses dan aktivitas di dalamnya kepada masyarakat umum yang dikontrol oleh badan publik dan disediakan serta dipelihara untuk kepentingan publik. Ini optimalisasi pemanfaatan ruang publik. Sehingga tajuk di awal itu kemudian mengerucut kepada penggalian upaya kerjasama dalam meningkatkan penyebarluasan informasi di ruang publik. Lalu kemudian masuk ke wacana kota sebagai ruang publik. Kota sebagai sebuah wilayah teridentifikasi memiliki aktivitas yang heterogen. Karenanya, dengan berbagai aktivitas yang ada di sebuah kota, tentu di dalamnya termasuk ruang bersama dari aktivitas tersebut, sehingga kota adalah ruang publik. Lalu berdasarkan teori, ruang publik adalah semua bagian struktur kota di mana publik memiliki akses fisik maupun akses visual. Teori di atas yang kemudian mendorong tingginya gempuran kapital swasta dalam menginformasikan produknya kepada publik di berbagai elemen kota. Ini salah satu contohnya. Ini. Sehingga faktanya ruang publik di kacamata kapital swasta adalah ruang iklan. Sehingga dari sudut pandang yang lain, ruang publik adalah ruang informasi. Optimalisasi ruang publik sebagai ruang informasi. Iklan bagi kapital swasta merupakan ujung tombak marketing, sehingga iklan bagi swasta merupakan alur mutlak yang ditempuh dalam meningkatkan popularitas produk yang berbanding lurus dengan penjualan produk itu sendiri. Melihat alur tersebut, kiranya itu adalah peluang bagi pemerintah yang memiliki kebutuhan yang sama terhadap penyebarluasan informasi yang dikehendaki bagi publik. Sehingga
Bobot proporsi informasi yang disajikan swasta bisa berimbang dengan bobot informasi pemerintah dalam sebuah ikatan kemitraan. Bentuk kemitraan pemerintah dan swasta itu kemudian bisa teraplikasikan dalam berbagai alat peraga komunikasi publik. Ini diantaranya, ini bentuk kemitraan pemerintah dan swasta juga bisa tampil dalam sebuah mading kota atau peta potensi kota dan lain sebagainya yang menjadi elemen street furniture atau elemen kota itu sendiri. Ini bahkan bentuk kemitraan pemerintah dan swasta itu juga kemudian bisa hadir dan tampil dalam ruang gerak aktivitas masyarakat itu sendiri. Dan ini adalah gerobak, ilustrasi gerobak dan tenda PKL sebagai media informasi. Ini media warga. Ini yang kemudian sebuah papan informasi yang disediakan di ruang-ruang publik, yang tentunya ini sebuah raw konsep di mana perkembangan digital itu kemudian mereduksi kebutuhan mading dan kebutuhan ruang informasi fisik, sehingga mungkin bisa kemudian dikemas dalam bentuk yang kemudian bersimbiosis dengan teknologi dan digital. Ini media warga di 4 kecamatan dan 20 desa kelurahan yang pernah dibuat. Kemudian ruang informasi, ruang komunikasi juga bisa hadir dalam ruang bersama sebagai ruang simpul aktivitas. Tidak saja sebagai fisik ruang, bahwa ruang publik dapat diperluas pemaknaannya ke dalam simpul aktivitas komunitas. Metode alternatif penyebar luasan informasi di ruang publik itu kemudian bisa juga masuk ke forum-forum pertemuan komunitas. Metode alternatif penyebar luasan informasi di ruang publik juga bisa dilakukan dengan metode seperti ini. Festival poster, festival mural, kemudian media elektronik dan digital tetap memiliki peran tersendiri dalam penyebar luasan informasi. Disusul pula dengan fenomena internet dalam genggaman. Netizen yang berinteraksi melalui media sosial sebagai media dan ruang publik era baru di era global. Dan ini kemudian menjadi media informasi baru saat ini. Hadirnya meme-meme, hadirnya konten-konten digital yang tidak terlepas isinya adalah informasi publik. Salam, Teddy Sumantri, 2016.